Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Merasa sudah support data tidak sih, ada koordinasi tidak sih Pak Kiai dengan BNPT sehingga mungkin ada alasan nih BNPT kemudian keluar data seperti ini. Kan pastinya kan dengan PBNU kerjasama pondok pesantren yang di bawah PBNU dan mungkin Muhammadiyah atau bagaimana? Atau mungkin nggak ada apa-apa nih sebelumnya? Yang saya tahu, saya dari Majelis Ulama Indonesia, kita punya BPIT kan. Ya. Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme itu, dan kemarin baru melaksanakan halaku kebangsaan dan juga ada perwakilan. Kita kerjasama dengan BPID tapi tidak pernah menemukan data itu. Jadi kita memang kerjasama di mana ingin mengkikis isme-isme yang mengarah pada terorisme dan ekstremisme ya. Karena radikalisme itu adalah mungkin akan seperti tadi muncul dari orang yang kita tidak ketahui dan itu mungkin tidak sampai membahayakan, tetapi benih-benih harus kita segera memberikan wawasan kebangsaan. Saya belum pernah menemukan itu. Saya nggak tahu kalau di PBNU ya, dari periode sebelumnya, karena saya juga baru jadi Rois, belum dilantik ya, baru mau dilantik. Jadi saya bisa mewakili atas nama Majelis Ulama di MUI. Saya belum pernah karena biasanya diputuskan oleh pimpinan, memutuskan untuk kerjasama, mencari data, lalu menemukan nama-nama pesantren, belum pernah. Oke, kok bisa begitu Mas Al-Qaidar? MUI saja tidak tahu, tapi BNPT bisa tahu. Apakah ini pakai cara-cara intelijen mungkin? Iya, dan kebanyakan intelijen memang goblok ya. Kok gitu? Kenapa? Karena saya kaget. Kenapa? Iya, karena mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip penelitian metodologis ya, metodologi penelitian yang disiplinnya kuat begitu. Kalau intelijen dulu seperti misalnya Pak As'ad ya, itu intelijennya kuat sekali karena dia memiliki metodologi penelitian aplikatif yang kuat. Sementara kalau kemarinya itu memang intelijennya memang tidak cerdas. Sebentar, apakah ini karena salah mengartikan atau salah persepsi mungkin sesuatu yang dianggapnya langsung berlebihan, ternyata kalau ada kajian agamanya terlebih dahulu masih bisa diwajarkan ajarannya, gerak-geriknya seperti itu kah? Yang sebenarnya nggak boleh dibilang seperti itu. Dia harus jelas bahwa dia menghapus misalnya pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya, dan kemudian dia hapuskan semua pendidikan umum. Bahkan diajarkan di situ flat earth ataupun bumi datar. Kebanyakan orang yang percaya dengan flat earth itu kalau nggak berafiliasi dengan ISIS ya berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris yang lainnya. Kalau begitu saya tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai, kalau dalam kajian MUI ada, tapi pada pesantren mungkin nggak ada Pancasilanya, bumi datar, nggak boleh upacara bendera, nggak boleh hormat ke bendera, bagaimana? Dulu ada yang begitu. Ya, kita coba sosialisasi kepada mereka bahwa hormat bendera itu bukan nyembah bendera, tetapi mengagum. Jadi ada yang salah paham. Ini yang harus kita petakan. Umpamanya orang tidak mau hormat bendera, kita marah karena nasionalisme kita seakan-akan terkikis. Tapi ada orang yang memang karena salah memahami agama itu bahwa menghormati itu dianggap bagian dari menyembah sehingga dianggap syirik. Ini kan pemikiran yang radikal kan. Tapi ini nggak bahaya pada negara karena ketidaktahuan. Berbeda orang tidak hormat bendera karena dia membangkang terhadap negara kesatuan kita. Orang yang membangkang ini yang menjadi arah pada terorisme. Ini contohnya, kalau tadi contohnya arahnya kepada bagaimana dia menghancurkan negara. Tapi orang tidak menghormat bendera karena dia salah memahami hukum Islam, menganggap nyembah kepada benda, kepada selain Allah. Orang ini diajak dialog, orang ini diluruskan. Jangan sampai kita punya paham bahwa dengan melakukan umumnya hormat itu adalah menyembah. Jadi sama-sama tidak mau hormat itu konteksnya berbeda. Ini sama-sama radikal, sama konservatif ya, mungkin pada radikal ini, tapi yang ini memang mengancam terhadap eksistensi negara dan ini perlu juga ditangani. Kalau dia sampai melakukan gerakan-gerakan untuk menghancur negara atas nama Togut, tidak mau kepada NKRI, pada bendera kita, inilah teroris orang ini. Kalau dari Mas Al-Qaidar sendiri, kalau dari bayangan Mas Al-Qaidar, kalau kita pakai logikanya BNPT, berarti kalau ada ratusan pondok pesantren terafiliasi kelompok teroris, itu apa? Sudah merencanakan sebuah gerakan kah? Sudah disetor dananya dari asing kah? Kelompok ISIS di luar sana atau bagaimana? Iya, harusnya begitu. Jadi misalnya afiliasi kepada ISIS.
Kan Kepala BNPT bahkan menyebut secara jelas afiliasinya kepada ISIS. Berarti dia diajarkan di pesantren itu tentang khilafah yang Suriah itu ISIS, ya kan? Kemudian diajarkan tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan ataupun serangan-serangan. Bahkan diajarkan juga bagaimana membuat bom dan sebagainya. Jadi beda dengan ajaran-ajaran radikal biasa ataupun fundamentalisme biasa ataupun intoleransi biasa gitu. Jadi kalau jumlah segini, kalau dikatakan memang terafiliasi ISIS, Indonesia udah bahaya dong. Bahaya. Dan saya kira ini penelitian mediocre ya, dalam pengertian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh para akademisi yang melakukan kemunafikan dan prostitusi. Dalam bahasa Zuli Qadir begitu ya. Jadi ada banyak akademisi yang kemudian melakukan pelacuran dan kemunafikan akademik ya, dan mereka membuat penelitian-penelitian abal-abal atau penelitian mediocre dan kemudian diserahkan ke lembaga-lembaga tertentu dengan diganti sejumlah uang mungkin 250.000 atau berapa begitu. Kemudian itu yang hasilnya yang dibacakan kepada publik bahwa jumlahnya hampir 200 pesantren. Nah, itu yang mengacaukan. Tapi kalau dari Pak Kiai sendiri, tapi ada tidak sih mungkin pondok pesantren pimpinannya atau mungkin pengajarnya yang memang sudah sudah diawasi oleh MUI bahwa dia sudah ada indikasi punya sesuatu yang berlebih dari ajaran, organisasi, hubungan dengan pihak jaringan kelompok teroris atau bagaimana? Ya kalau sampai pada hubungan dengan ISIS belum ada. Tapi kalau ada pondok yang konservatif, ada pesantren yang mungkin ini ada pesantren berasrama itu yang mereka juga mempunyai pemahaman yang tidak mengakui bahwa Indonesia ini Islami. Dianggap masih ada negara Islam menurut versi dia ada. Karena kami bukan hak untuk menangkap, maka kami membina mereka sampai bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat dekat dengan negara yang dulu dipimpin oleh Rasulullah di Madinah dengan Piagam Madinah. Jadi kami melakukan edukasi itu, ada yang memang punya pemahaman seperti itu. Tetapi tidak sampai dia melakukan kelompok, melakukan komunitas tertentu, afiliasi untuk melakukan perusakan ada tempat-tempat vital di Indonesia yang untuk dihancurkan, tidak. Jadi kita memang melihat varian kan, pesantren sendiri modelnya macam-macam, ada yang modern. Ada yang semi modern, ada yang salaf, ada yang punya pendidikan formal, ada yang informal saja, nggak ada pakai kelas-kelasan, hanya sorogan saja. Tapi kalau yang saya tahu, yang berafiliasi ke NU, itu biasanya sorogan itu jarang, atau saya tidak menemukan sampai sekarang, dia melakukan pemberontakan terhadap negara. Tapi ketika disebut pesantren, maka kiai itu nanya, Ki Holil ini gimana kok pesantren banyak segini nih, pesantren yang mana? Kadang-kadang kan satu pesantren seperti Darul Rahman, di bawah Darul Rahman santrinya saja 250 pesantren yang dibuat. Jadi meresahkan betul dan bikin tidak nyaman betul dengan statement itu. Nah kalau Mas Al-Qaidar, haruskah BNPT meluruskan hal ini? Atau mungkin buka aja lah datanya 198 pesantren. Tapi kalau misalnya mereka merasa tidak terlurus seperti itu, ya malah komplain nanti semuanya pada pesantren yang dituduhkan. Bagaimana? Iya, harus komplain. Dan saya kira memang BNPT harusnya dibubarkan saja ya, karena memberikan banyak pernyataan-pernyataan yang sumir, yang aneh begitu, yang tidak berdasar dan kemudian tidak jelas metodologinya, tidak jelas ininya begitu. Jadi saya kira ini bahaya sekali. Betul. Saya tidak untuk menyudutkan BNPT pemirsa, karena sebenarnya saya itu sedang berusaha dengan tim saya untuk terus menghubungi sampai detik terakhir ini BNPT, tapi belum ada yang bisa bergabung berkomunikasi dengan saya di sini. Tapi mungkin untuk mengademkan situasi, Pak Kiai, apa yang harus dilakukan masyarakat supaya kita tunggu dulu dong penjelasan dari BNPT secara detail, jangan saling tuduh, juga jangan saling mencurigai, dan jangan ada label yang buruk untuk pondok pesantren yang mungkin memang bagus. Bagaimana? Sebenarnya masyarakat sudah adem. Yang pejabat memberi statement aja bikin panas. Oleh karena itu diawali dari sumbernya. Jangan masyarakat disuruh adem. Tolong ditahan para pejabat itu untuk bicara ke publik tanpa data yang pasti. Ketika punya data yang pasti, jangan biasakan bicara ke publik tanpa itu memberikan maslahah. Jadi gak usah diomongin, ditindak aja daripada diomongin. Oleh karena itu kalau masyarakat udah terbiasa sepertinya panas-panas dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, sehingga kalau kami memang menyesalkan tapi para pengasuh sudahlah, itu lewat begitu saja. Tetapi kita menuntut hidup ini bukan hanya di dunia,
Kalau main-main dengan kita mempersiapkan generasi yang islami, generasi yang baik, kemudian dituduh macam-macam, umur kita nggak lebih dari 70 tahun. Oke, baik. Ada pengadilan di akhirat yang harus kita pikirkan bagi kita yang beriman ya tentunya. Iya. Baik, kalau mungkin mana ke kategori pondok pesantren yang seperti disebutkan oleh BNPT, ini menjadi ranah BNPT untuk menjelaskan nanti. Kita tunggu pemirsa, tapi mungkin jangan ada judgement yang berlebihan sambil kita tunggu mungkin pernyataan lengkap dari BNPT. Karena yang disebutkan oleh Kepala BNPT memang dalam kapasitas RDP. Mungkin secara jelasnya nanti kita akan menunggu apa informasi selanjutnya dari BNPT. Nanti kita tunggu pemirsa, memang sayang sekali saya belum bisa berbincang dengan Kepala BNPT ataupun juga perwakilan. Terima kasih Pak Al-Qaidar, terima kasih Pak Kiai.